ada fokus untuk bisa memaksimalkan pemanfaatan energi juga kan ya. Ya, silakan ada waktu 8 menit untuk Ibu Novalita membagikan perspektif dari sisi kebijakan Pemprov dan juga bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan untuk bisa paling tidak menjawab ekspektasi pemerintah pusat begitu ya. Silakan Ibu. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan salam hangat dari pimpinan saya Pak Kadis SDM Pak Eka Prasetya. Mohon maaf karena beliau belum sempat hadir dan bergabung di acara yang luar biasa ini karena bertepatan dengan acara di Jogja dengan SKK Migas. Jadi perkenalkan saya bernama Dwi Novalita Tandriabeng. Saya mencoba sharing informasi terkait apa yang telah kami pemerintah provinsi lakukan untuk mengoptimalisasi potensi energi baru terbarukan yang ada di Sulawesi Selatan dalam mendukung transisi energi. Bisa dikatakan bahwa Sulawesi Selatan ini merupakan lumbung energi baru terbarukan. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena sebagian besar potensi EBT untuk mendukung transisi energi itu ada di Sulawesi Selatan. Yang sudah disebutkan Ibu Direktur tadi, salah satu yang kita banggakan seperti PLTB Jeneponto itu ada dan Sidrap ada di Sulawesi Selatan. Jadi kita mungkin langsung fokus ya Pak ke potensi energi yang ada di Sulawesi Selatan. Slide kedua Pak. Next. Jika kita berbicara terkait energi itu bukan hanya energi baru terbarukan, tetapi ada energi terbarukan juga, non fosil maupun fosil. Jadi di sini secara garis besar potensi energi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, mulai dari air, mini hidro, biomasa, surya dan angin, serta panas bumi, itu merupakan energi baru terbarukan. Dan untuk fosil sendiri, minyak bumi, gas bumi, dan batu bara dimiliki juga oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Next Pak. Untuk pemanfaatannya sendiri, ini di sini ada peta persebaran potensi energi terbarukan di Sulawesi Selatan. Untuk potensi bioenergi sendiri, kita mempunyai potensi sebesar 959 MW, di mana realisasi atau pemanfaatannya baru sebesar 1,79%. Sedangkan potensi surya kita sangat besar juga, ada sekitar 7.588 MW, tetapi pada akhir tahun 2024 itu baru terpakai hanya 0,1% Pak. Dan kita punya potensi bayu sebesar 4.193 MW, tetapi realisasi yang dipakai atau dimanfaatkan sampai tahun 2024 itu hanya sebesar 2,74%. Tetapi ini ada pencanangan dari PLTB Jeneponto akan melakukan ekspansi menjadi PLTB Tolok 2. Next, untuk potensi hidro, ini kita membagi potensi hidro atau air itu menjadi dua, potensi untuk bisa dimanfaatkan sebagai PLTA dan pemanfaatannya sebagai mini hidro atau mikrohidro. Untuk PLTA sendiri, potensi air kita karena letak geografis atau topografi dari Sulawesi Selatan itu dikelilingi oleh sungai-sungai besar ya Pak, yang memiliki besar potensi debit airnya, itu PLTA sendiri untuk digunakan sebagai PLTA ada potensinya sebesar 2.946 MW. Tetapi realisasi yang dimanfaatkan baru sebesar 17,42%. Next. Untuk sebagai mini hidro, kita punya potensi sebesar 762 MW, tetapi yang baru dimanfaatkan sebesar 6,88%. Ini potensi bayu. Potensi bayu itu cukup besar di Sulawesi Selatan karena kita merupakan provinsi maritim juga yang banyak kepulauan. Itu kita mempunyai potensi sebesar 4.193 MW dan yang baru dimanfaatkan hanya sebesar 2,74%. Itu kecepatan angin kita di Sulawesi Selatan itu di atas 4 meter per detik. Potensi angin. Ini kita ada 4 titik, next Pak. Lagi. Ya, ini kita ada 4 titik yang sudah mempunyai FS untuk bisa available dibangun PLTB, di mana titik kecepatan angin itu rata-rata hampir di atas 6 meter per second. Di mana Kabupaten Sidrap itu kita memiliki potensi angin itu sebesar 100 MW dengan kecepatan angin lumayan cukup tinggi, itu sebesar 7,4 meter per second.
Untuk Kabupaten Takalar itu sendiri kecepatan anginnya 6,95 meter per second. Kabupaten Jeneponto itu paling tinggi di antara semuanya. Itu kecepatan anginnya 8,11 meter per second dan Kepulauan Selayar itu sebesar 4 meter per second. Next. Kita juga mempunyai potensi panas bumi, di mana panas bumi ini sudah ada satu investor yang membangun PLTP di Sopeng sebesar 2 kali 5 megawatt, tetapi ini masih dalam tahap pengembangan atau pengujian, sehingga itu belum masuk dalam on-grid PT PLN. Tetapi kita mempunyai cukup besar potensi panas bumi yang bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit. Next. Ini adalah gambaran umum singkat terkait 2 PLTB yang ada di Sulawesi Selatan, PLTB Sidrap dan Jeneponto. Next, Pak. Next. Ini maaf, soalnya waktunya 8 menit ya. Next, Pak. Ya, ini PLTB Sidrap. Itu pengembangnya adalah PT UPC Sidra Bayu Energi, di mana mempunyai kapasitas pembangkit sebesar 75 megawatt dan mempunyai jumlah turbin itu ada 30 unit dengan kapasitas masing-masing turbin itu 2,5 megawatt. Next, ini PLTB Jeneponto. Ini akan insya Allah sekarang dalam tahap pembicaraan dengan pihak kabupaten daerah untuk melakukan ekspansi Tolok 2. Next. Next, Pak. Oke, ini adalah gambaran umum potensi sumber daya migas yang ada di Sulawesi Selatan. Kita mempunyai cadangan minyak siap yang tadi Pak, di bawahnya. Ya. Ini kita punya cadangan minyak yang lumayan besar untuk pihak Sulawesi. Itu di Sulawesi sendiri secara garis besar itu ada sekitar 10,44 mmSTP. Sedangkan gas alam itu ada di Sengkang yang kita sudah kembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga gas itu sebesar 315 megawatt. Next, Pak. Next lagi. Oke. Ya. Ini ada produksi gas alam, data terkait gas Sengkang yang sudah dimanfaatkan dari tahun 2019 sampai 2024. Ini untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga gas dan akan dikembangkan kembali oleh pihak Pertamina mungkin dan beberapa sektor investor lainnya untuk dimanfaatkan ke arah LNG. Lanjut. Ini sudah saya paparkan tadi Pak. Jadi ada sambungan gas rumah tangga juga, ada Jargas yang dimanfaatkan oleh pihak Equity Sengkang. Itu sudah dimanfaatkan oleh 15.351 rumah tangga sasaran yang ada di Luwu dan Sengkang. Ini ada beberapa upaya kami dari pemerintah provinsi untuk mengembangkan EBT dalam rangka pengurangan target pengurangan emisi gas rumah kaca. Itu pertama kita dari segi kebijakan terkait EBT kita berusaha untuk memperkuat dari segi kebijakan. Untuk berimplementasi ke persentase bauran energi sampai ke pembangunan infrastruktur. Next Pak. Jadi pemerintah ya, jadi pemerintah provinsi sendiri sudah mengeluarkan peraturan daerah terkait energi rencana umum energi daerah itu pada tanggal 15 Maret 2022. Dan sudah melahirkan kembali turunan dari RUET itu sendiri berupa Pergub Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah pada tanggal 4 November 2022. Next. Sebelumnya Pak, sebelum. Ya, di sini. Kemarin juga dengan Pak Jamal dari Bapeda, kita launching dokumen GGP.
yaitu Green Grow Plan, dokumen perencanaan ekonomi hijau yang akan mendukung program pemerintah provinsi juga dalam rangka transisi energi. Itu tanggal 23 September tahun 2025 dengan 2 target utama, yaitu peningkatan PDRB rata-rata 0,6% lebih tinggi dibandingkan skenario business as usual. Dan yang kedua, penurunan intensitas emisi karbon secara drastis dari 2,19 menjadi 0,2 ton CO2 ekuivalen per miliar rupiah. Next. Ini ya tabel tadi Pak, bukan sebelumnya. Sebelumnya, ya. Ini adalah target yang ada di dalam rencana umum energi daerah kami, proyeksi RUET kami yang kami bandingkan dengan target Ken kemarin walaupun sekarang sudah ada Ken terbaru. Jadi kami sebelumnya di RUET itu hanya sampai 2050 dan sekarang kami lagi melakukan revisi untuk RUET untuk menyesuaikan dengan target net zero emission 2060. Jadi di tahun 2025 kita punya target bauran EBT itu sebesar 20% dan 2050 sebesar 33,2%. Tetapi alhamdulillah di tahun ini kita bauran energi sudah mencapai 41,3%. Sudah melampaui dari target bauran kami. Next Pak. Mungkin next lagi itu sudah di next lagi Pak. Ini ada target pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang cukup ambisius untuk peta jalan net zero emission sampai tahun 2060. Jadi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 1,36 juta ton CO2 ekuivalen dalam kurun waktu 4 tahun atau setara dengan 0,337 ton CO2 per megawatt hour. Ini adalah upaya yang signifikan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mendukung target Volume Net Zinc 2030 Indonesia. Next. Sebelumnya Pak. Ya, ini target penurunan emisi kami bandingkan dengan target nasional. Jadi target nasional di tahun 2030 ada 31,89%, sedangkan kami target Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2030 itu sebesar 3,5 juta ton CO2 ekuivalen. Ya, oke. Next. Kita langsung masuk ke beberapa contoh. Next Pak. Ya, ini beberapa contoh pembangkit yang sudah kita bangun di Sulawesi Selatan. Jadi ada pembangkit tenaga surya PLTS terpusat. Ini ada PLTS hibrida di Selayar sebesar 1,3 MW dan beberapa PLTS terpusat yang ada di kepulauan. Next. Izin Bu, masih nanti kita diskusikan ya. Kalau ada berapa lembar lagi? Ya. Next Pak. Ini PLTS rooftop, gambarannya PLTA yang kita miliki. Next. Ini yang terbaru dari Pak Gubernur. Jadi kita sudah launching kemarin. Ada beberapa mobil listrik komersial sebesar 20 unit dengan pembangunan EF charging yang ada di Kota Makassar sebesar 15 titik Pak. Iya. Ya, oke. Ya, Oke. Mungkin seperti itu Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau bicara Sulsel ini selalu menarik karena dimensinya luas dan banyak hal yang kita perlu ceritakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk yang mungkin baru pertama kali ke Makassar, Sulsel ini ada 24 kabupaten kota, betul ya Bu ya? Dan ada 330-an itu pulau-pulau kecilnya. Dan untuk konteks pemerataan energi ini saya pikir tantangannya Pemprov itu ya, sampai di sana. Nanti kita akan diskusikan bagaimana upaya yang katakanlah ke depan begitu Bu ya. Sebagai informasi juga sebelum kita pindah ke Bapak Litbangda, sepertinya informasi tentang contoh ya PLTS Sulsel itu tahun 2019 yang saya data itu baru ada 60 unit PLTS yang eksis di Sulsel Pak Inyo, dan sepertinya ini sudah, saya berkunjung ke salah satunya itu di Pulau Tanah Keke itu sudah tidak operasional sejak 5 tahun lalu.